Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 kelas Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Evan. Saya Rakode Lopis. Nama saya Cindy Agurala Manalu. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Prosedur proyek. Carilah dan pahami materi mengenai reaksi asam amino. Temukan bahan makanan yang mengandung protein dalam pembuatan proyek ini. Amati, kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. Edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Asam amino adalah senyawa kimia penyusun protein atau monomer dari protein. Asam amino itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang pertama, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh, dan sedangkan yang kedua, yaitu asam amino non-esensial, adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh. Ayam merupakan salah satu sumber dari asam amino tersebut. Di dalam ayam terdapat 9 macam asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh, melainkan dibutuhkan oleh tubuh, yaitu fenilalanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, threonin, triptofan, dan valin. Tidak hanya asam amino esensial, asam amino non-esensial seperti tirosin juga terdapat pada ayam. Pernyataan tersebut telah dilakukan pengujian dengan uji Milon. Pada uji Milon, yang menandakan terdapatnya asam amino pada daging ayam, akan terbentuknya warna merah bata pada sampel ayam, karena reaksi antara tirosin dengan Regen Milon. Reaksi Milon mengandung merkuri dan ion merkuro dalam asam nitrat dan asam nitrat. Ion tersebut akan membentuk garam merkuri dengan residu asam amino tirosin, yaitu gugus fenolnya yang ternitrasi oleh reaksi. Garam yang dihasilkan akan menghasilkan warna merah pada larutan. Dalam uji ini, grup fenol tirosin pertama kali dinitrasi oleh asam nitrat dalam larutan. Kemudian kompleks tirosin nitrat merkuri 1 dan ion merkuri 2 dalam larutan menghasilkan larutan atau endapan merah bata. Fenilalanin adalah salah satu jenis asam amino yang menjadi komponen penyusun protein di dalam tubuh. Molekul fenilalanin memiliki dua bentuk, yakni L-fenilalanin dan D-fenilalanin. Keduanya sebenarnya hampir serupa, walau memiliki struktur molekul yang sedikit berbeda. Bentuk L-fenilalanin terkandung dalam berbagai jenis makanan, sehingga berperan dalam pembentukan protein di dalam tubuh. L-fenilalanin pun menjadi jenis asam amino esensial. Artinya, asam amino ini tidak dapat dibuat secara mandiri oleh tubuh, sehingga harus didapatkan melalui asupan makanan. Fenilalanin tidak hanya dijumpai pada ayam, namun dapat dijumpai juga pada daging sapi, susu, dan bahan lainnya. Fenilalanin sendiri berfungsi sebagai bahan biosintesis pada tubuh untuk menghasilkan tirosin. Walaupun sebagian dalam bahan makanan terdapat tirosin, namun tirosin dapat diproduksi sendiri oleh tubuh melalui biosintesis tirosin dengan fenilalanin. Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi fenilalanin melalui reaksi bikatalisasi, yang mengatalisis dua reaksi. Kekuatan pereduksi dalam reaksi ini datang dari NADPH dan oksigen dari molekul oksigen. Setengah dari fenilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin. Fenilalanin hidroksilase adalah campuran fungsi oksigenase. Satu atom oksigen digabungkan ke air, dan lainnya ke gugus hidroksil dan tirosin. Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat kofaktor tetrahidrobiopterin yang dipertahankan dalam status reduksi oleh NADH dengan enzim dihidropteridin reduktase atau DHPR. Tirosin sendiri di dalam tubuh merupakan prekursor dalam sintesis melanin, di mana melanin adalah salah satu jenis tirosin berupa pigmen gelap yang ditemukan pada bakteri, jamur, hewan, dan manusia. Kesimpulan 1.
Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. 2. Kandungan asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh melainkan dari konsumsi protein, yakni fenilalanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, methionin, treonin, triptofan, dan valin. 3. Fenilalanin merupakan bahan sintesis tirosin dalam tubuh. 4. Sintesis tirosin merupakan reaksi dikatalisasi oleh fenilalanin hidroksilase. 5. Tirosin dalam tubuh merupakan prekursor dalam sintesis melanin.